Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Irma Dwi Lianti dengan NIM 1932510652. Dosen Dr. Muhammad Mabruh Taufik SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, mata kuliah Manajemen Strategi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di bab 5 tentang merumuskan visi dan misi. Jadi di bab 5 ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pertama menyusun visi, yang kedua membedakan antara visi dan misi, yang ketiga adalah menyusun strategic intent. Yang pertama, saya akan menjelaskan menyusun visi. Visi yang baik atau vision of the success adalah deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya, dan memiliki dua unsur utama, yaitu ideologi inti dan yang kedua adalah menggambarkan masa depan. Ideologi inti yaitu menunjukkan posisi dan eksistensi. Yang kedua menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi dan merupakan identitas yang begitu penting dan terdiri dari dua unsur. Yang pertama nilai inti, yaitu sistem yang mengarahkan ajaran-ajaran dan prinsip. Yang kedua tujuan inti, yaitu alasan paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menggambarkan masa depan. Dalam menggambarkan masa depan, pentingnya big, hairy, audacious goals yang memiliki arti tujuan yang besar, panjang, dan kuat. Dalam menggambarkan masa depan, juga dibutuhkan suatu gambaran yang hidup atau vivid description selain BHG itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tabel yang menjelaskan tentang ideologi inti dan gambaran masa depan tahun 1950-an. Ideologi inti atau core ideologi, yang pertama nilai inti atau core value, mengangkat budaya status nasional Jepang. Yang kedua menjadi pionir, tidak meniru yang lain, mengerjakan yang dianggap tidak mungkin. Selanjutnya mendorong kemampuan dan kreativitas individu. Yang kedua tujuan inti atau core purpose, yaitu merasakan kenikmatan inovasi dan penerapan teknologi untuk keuntungan dan kesenangan masyarakat luas. Yang di bawahnya menggambarkan masa depan. Yang pertama tujuan yang besar, panjang, dan kuat atau yang biasa kita sebut dengan BHG, menjadi perusahaan yang dikenal sebagai pengubah citra dunia mengenai produk buatan Jepang. Yang kedua, gambaran yang hidup atau vivid description, yaitu kami akan menciptakan produk yang menembus dunia. Selanjutnya kami akan menjadi perusahaan Jepang yang pertama kali memasuki pasar Amerika. Selanjutnya kami akan berhasil mengembangkan teknologi di mana perusahaan Amerika tidak bisa melakukannya, seperti radio translator. Lalu ada 50 tahun dari sekarang, nama dan merek perusahaan kami akan terkenal di dunia dan akan bersaing dalam hal inovasi dan kualitas dengan perusahaan manapun di dunia. Yang terakhir, Made in Japan, akan berakhir sesuatu yang baik dan tidak jelek. Dalam menyusun visi ada 4 komponen, yaitu yang pertama, visi dibangun berdasarkan nilai inti. Yang kedua, visi perlu mengelaborasi tujuan organisasi. Yang ketiga, visi perlu memasukkan gambaran singkat mengenai bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat atau yang terakhir, visi perlu merumuskan sasaran umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi misi. Apa sih definisi misi itu?
Misi yaitu suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka harapkan untuk mencapai visi organisasi. Pernyataan misi bersifat eksternal, fokus pada pasar dan pelanggan, dan menspesifikasikan pada usaha tertentu. Organisasi dibedakan berdasarkan misinya, yaitu berorientasi laba atau nirlaba. Jenis organisasi berdasarkan misi. Jenis organisasi berdasarkan misi ada 4, yaitu yang pertama, organisasi berorientasi laba, yang kedua, asosiasi, yang ketiga, organisasi jasa, yang keempat adalah organisasi Commonwealth. Selanjutnya ada tentang strategic intent. Strategic intent menggambarkan suatu sikap yang agresif dalam menjalankan strategi yang tidak menjadi bagian dari visi, misi, tujuan, dan sasaran dari suatu perusahaan dalam mencapai strategic fit, sebuah strategi. Sasarannya yaitu misi perusahaan dalam konteks beberapa wilayah, hasil kunci. Terus sasaran tidak spesifik tujuan atau objektif. Tujuan mendefinisikan sasaran. Ini ada sasaran atau goals dari strategic intent. Organisasi harus mempunyai tujuan dalam setiap area sasaran berikut. Yang pertama, marketing standing, yang kedua, inovasi, yang ketiga, produktivitas, yang keempat, pengukuran fisikal dan keuangan, yang kelima, profitabilitas, yang keenam, kinerja manajer dan pengembangan, yang ketujuh, kinerja dan sikap pekerja, yang terakhir atau ke-8 adalah tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara visi dengan tujuan organisasi perusahaan. Nah, jadi bisa kita lihat gambar di samping bahwa visi dan misi itu saling berkaitan, dimana kalau suatu perusahaan ingin mencapai visi, maka perusahaan tersebut haruslah memiliki misi. Lalu dari misi itu, perusahaan membagi menjadi beberapa sasaran. Sasaran ini gunanya untuk membantu suatu misi itu terwujud. Nah, selanjutnya tentang tujuan strategik atau dalam bahasa Inggrisnya strategic objective. Yang pertama, tujuannya untuk mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dalam batasan SWOT perusahaan dalam perspektif arah strategik. Tujuan strategik mencakup atribut yang dilihat, indeks untuk mengukur kemajuan, target atau hambatan, dan kerangka waktu untuk bisa mencapai target atau mengatasi masalah. 3 tingkatan tujuan. Ada yang pertama strategik, menengah, dan operasional. Nah, selanjutnya ada tabel tentang komponen misi, sasaran, tujuan, dan kebijakan strategik. Contohnya, bisnis memiliki sasaran yaitu pangsa pasar dan tujuannya 20%, kebijakan strategiknya yaitu return on investment. Dan ada juga contohnya filosofi perusahaan memiliki sasaran yaitu sumber daya fisik dan keuangan, tujuannya 15% ROI. Nah, ROI ini yaitu return on investment, yang berarti berapa persen dari setiap keuntungan yang diperoleh untuk investasi. Kebijakan strategiknya industri-industri, kualifikasi, produk budaya, dan filosofi. Nah, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.